Dah, Kak Murni mulai. Kak Murni mulai. Mulai. Tertib acara rapat sosialisasi kegiatan rencana pengembangan sekolah untuk penerapan metode bervariasi dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita pada acara ini, saya akan bacakan tertib acaranya sebagai berikut. Yang pertama, kata sambutan oleh protokol, yaitu saya sendiri. Yang kedua, doa oleh Ibu Teti Asmawati. Yang ketiga, kata sambutan oleh Ibu Yayasan. Yang keempat, bimbingan arah ibu sharing. Yang keenam, penutup sekaligus pengisian absen. Baiklah, kita mulai acara kita. Yang kedua, yaitu doa oleh silakan dengan. Untuk mendapatkan keberkahan dari kegiatan rapat kita ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa. Terima kasih kepada Ibu Teti Asmawati yang telah memberikan doa untuk kita semua. Kemudian kita masuk acara ketiga, yaitu kata sambutan oleh Ibu Ketua Yayasan yang dipimpin oleh Ibu. Ya, terima kasih kepada Ibu Yayasan atas kata sambutannya. Kita masuk acara berikutnya yang keempat, yaitu bimbingan, arahan, dan pembahasan tentang sosialisasi kegiatan rencana pengembangan sekolah untuk penerapan metode bervariasi dalam pembelajaran oleh Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Kepala Sekolah, kami persilakan dengan hormat. Terima kasih. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat rahmat-Nya kita masih dapat melaksanakan tugas kita sampai pada saat ini. Yang saya hormati Ibu Yayasan, yang saya hormati seluruh rekan kerja saya, teman-teman sejawat saya. Nah, langsung saja. Ini adalah kegiatan sosialisasi kegiatan rencana pengembangan sekolah untuk penerapan metode pembelajaran yang bervariasi. Nah, kenapa? Karena kita lihat masalah terbesar kita di sekolah ini adalah rendahnya minat belajar siswa. Nah, untuk itu kita harus mencari solusi terbaik. Solusi terbaiknya yaitu penerapan metode bervariasi dalam pembelajaran. Nah, untuk itu ibu-ibu sekalian ya dan juga kepada Ibu Yayasan, kiranya dapat kita mencari solusi terbaik agar siswa-siswi kita menjadi berminat belajar melalui metode bervariasi dalam pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Sekolah atas bimbingan dan arahannya. Baiklah, kita masuk acara puncak, yaitu tanya jawab atau sharing. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan tanya jawab atau masukan, kami persilakan. Baik, Ibu. Ya, silakan. Ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan. Ya, silakan. Ya. Izin bertanya. Saya ingin bertanya dengan situasi pandemi seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Kira-kira solusi apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan pembelajaran karena para siswa tidak seluruhnya memiliki fasilitas Android dan jaringan di daerah kita. Terima kasih, Ibu.
Ya, terima kasih. Langsung saya jawab. Ya. Nah, solusi yang terbaik untuk meningkatkan rendahnya minat belajar siswa, sebenarnya yang pertama adalah kita harus meningkatkan kinerja guru, ya. Karena melalui kinerja gurulah kita dapat meningkatkan minat belajar siswa dengan metode-metode bervariasi. Metode bervariasi yang bagaimana itu? Misalnya dengan pertanyaan Ibu Helen, dengan situasi sekarang ini, seorang guru itu harus bisa mencari peluang, mencari solusi yang terbaik kapanpun itu, apapun yang terjadi. Nah, yang pertama sesuai dengan COVID ataupun Corona ini, maka langkah yang pertama bisa melalui daring atau seperti ini, kita buat Zoom, ya, untuk sebagian guru sudah terlaksana. Nah, kemudian yang tidak punya jaringan atau tidak punya HP Android ataupun masalah-masalah lainnya bisa dengan luring. Itu sudah kita programkan juga sebenarnya sebelumnya. Dan selain daripada itu, untuk selanjutnya bisa juga kita suruh anak-anak mengerjakan tugas atau datang ke sekolah, tetapi sudah terprogram, sudah ada ketentuan-ketentuan dengan mengikuti protokol kesehatan. Nah, jadi untuk itu pertanyaan Ibu Helen, terima kasih. Sekali lagi, solusi yang terbaik pada masa COVID-19 ini yang pertama, bisa kita belajar melalui Zoom. Bisa kita belajar melalui luring, yaitu membentuk kelompok di rumah siswa atau orang tua atau di rumah ibu sendiri. Kemudian bisa kita belajar di sekolah tapi mengikuti protokol kesehatan minimal atau maksimal hanya jumlah kita tentukan 5 orang saja. Ini bagi siswa yang benar-benar tidak mampu atau tidak mempunyai HP Android. Tapi mudah-mudahan bantuan pemerintah yang sudah diprogramkan dapat HP dan juga sudah ada dapat kuota, ya mudah-mudahan semua nanti kita bisa melalui daring ataupun Zoom. Jadi kita tingkatkan melalui Zoom ini. Kita jaring siswa-siswi kita, kita motivasi ya siswa-siswi kita agar mereka mau dan mampu. Orang tua juga berusaha dan berjuang agar mau mengikuti proses pembelajaran bervariasi melalui Zoom. Nah, ini saya kira jawabannya Ibu Helen Jiliu. Terima kasih. Terima kasih Ibu buat solusinya. Mungkin saya bersama teman-teman guru lainnya akan melaksanakannya dengan semaksimal mungkin. Terima kasih Ibu. Oke, kita kasih kesempatan satu orang Ya. lagi. Ibu Murni, moderatornya. Ada lagi. Ya, ada Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali atau memberikan saran juga boleh. Kami persilakan. Ya, silakan. Bu Sarmita mungkin kayaknya mimiknya kayak ada mau ditanyakan. Silakan Bu Sarmita. Ya, terima kasih Ibu Moderator dan Ibu Kepala Sekolah. Saya mengingat tadi ada Ibu bilang tentang cara ngajar yang bervariasi, lebih menarik kepada siswa. Contohnya seperti apa gitu, Bu? Ya, terima kasih. Langsung saja. Ibu Sarmita Lusna, secara prakteknya, kalau saya lihat Ibu di lapangan, sesuai dengan evaluasi saya selama ini, ya, sebenarnya Ibu sudah melaksanakannya. Nah, namun mungkin Ibu hanya mungkin memperdalam, ingin tahunya gitu. Yang pertama bisa saja situ sudah ada metode-metode pembelajaran. Seorang guru itu pasti sudah paham metode-metode pembelajaran, model-model pembelajaran, yaitu sudah kita pahami itu. Nah, masuknya di situ bagaimana Bapak Ibu itu bisa mengekspresikan, mengimplementasikan metode pembelajaran yang bervariasi itu. Jangan monoton. Kita harus lihat situasi dan kondisi. Ya, misalnya seperti ini COVID-19 ini, nggak mungkin kita tatap muka. Maka apa metode kita? Jangan kita hanya terpaku dengan situasi, tetapi kita harus cari solusinya. Guru yang kreatif, inovatif, ya, dan aktif. Ya, tentunya melalui Zoom. Pertama dulu kita buat WA. Ya, melalui WA kita nggak bisa melihat
respon, mimik anak-anak kita ya. Kemudian inilah program kita, rencana kita ke depannya. Harus kita tingkatkan Zoom ini ya. Nah, Zoom ini saya kira hampir sama dengan tatap muka, hanya saja kita lihat ya nggak bisa ketemu langsung, namun mimik dan ekspresi kita bisa memantau anak kita langsung. Saya kira ini yang terbaik. Kemudian dalam prosesnya di dalam, misalnya Ibu ya ceramah itu jangan terlalu lama karena metode-metode ceramah itu kan membosankan. Nah, Ibu ceramah, Ibu kasih dulu panduannya, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab, kemudian dilanjutkan dengan berpresentasikannya siswanya, kemudian dibuat dengan metode-metode diskusi-diskusi yang bervariasi yang lainnya, bagaimana agar kelas itu menarik. Jangan terpaku dengan satu metode, ya. Cari metode-metode baru. Bagaimana agar anak itu semangat, ya, giat belajar, tidak bosan, tidak ngantuk, dan juga lebih cepat menangkap. Ya, saya kira kalau guru-guru yang inovatif, guru-guru ya, saya yakin Ibu Sarmita bisa itu. Ibu kalau di lapangan saya kira ya, saya lihat bagus hasilnya gitu, tinggal meningkatkan. Intinya Ibu harus bisa melihat situasi dan kondisi. Contoh, kalau kita mengajar di jam awal, itu tidak sama dengan kita mengajar di jam akhir. Di jam akhir itu kita cari solusi, metode yang mana yang baik. Apa perlu kita bawa keluar kelas? Apa kita perlu buat misalnya metode-metode yang baru gitu. Yang penting jangan monoton. Cari metode-metode terbaru, metode-metode terkini. Kita sesuaikan dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi yang ada. Itu saya kira untuk jawaban Ibu Sarmita Lusna. Terima kasih. Bagaimana? Kalau ada silahkanlah, daripada nanti ini ya. Ada lagi yang bertanya mengenai penerapan metode pembelajaran yang bervariasi ini, biar kita langsung sosialisasikan dalam pengembangan sekolah ya. Rencana pengembangan sekolah biar kita masukkan ke program itu. Ada lagi? Iya, silakan Ibu Bu Nurmala, silakan Bu. Apakah selama masa kita hanya bisa kita pakai RPP 1 lembar itu aja, Bu? Nah, ini kembali ya, saya kira ini adalah soal kebijaksanaan. Guru itu adalah yang harus bijaksana, namanya guru ya. Guru itu tidak lepas dari kata bijaksana. Jadi orang yang bijaksana itu tahu terus tanggap menghadapi situasi dan kondisi. Jadi kalau mengenai RPP, memang ada yang sudah kita buat baru-baru ini, RPP 1 lembar. Ya, itu sudah bagus. Namanya juga RPP 1 lembar. Itu kadang-kala kalau kita pikir, kita kaitkan itu keadaan darurat. Kalau keadaan darurat itu, ya saya kira memang luar biasa dengan RPP 1 lembar ini. Kita dukung, kita jalankan. Nah, namun tetap RPP kita selama ini itu enggak kita abaikan. Kita sesuaikan juga dengan itu. Tapi mungkin ketercapaiannya tidaklah mungkin tercapai 100%. Namanya juga situasi COVID seperti ini kan, ke situasi darurat ini, bencana ini, termasuk bencana nasional bahkan internasional. Jadi untuk itu tetap Ibu Nurmala, RPP kita selama ini tetap juga jadi pedoman kita. Ya, kemudian RPP yang 1 lembar itu tetap kita jalankan, kan kita nggak tahu sampai batas mana. Mudah-mudahan entah minggu depan COVID-nya sudah pergi, ya kita kembali ke RPP kita sebelumnya. Tapi mana tahu juga, kita nggak tahu apa yang terjadi, mana tahu berkepanjangan, ya, mana tahu berkepanjangan juga. Ya, kita lanjutkan RPP 1 lembar. Jadi intinya, mari bijaksana menangani mengenai RPP, silabus, dan sebagainya, perangkat pembelajaran tetap kita lengkapi. Itu adalah sebagai pegangan seorang guru. Jadi itu cangkol kita. Kalau petani ada cangkolnya, ada alat-alat pertaniannya. Alat kita itu perangkat pembelajaran. Jangan sampai kita terlena, tetap kita siapkan, kita upayakan sedemikian rupa sesuai dengan situasi dan kondisi. Demikian Ibu Nurmala, terima kasih. Ya, waktu kita tinggal
6 menit lagi. Tapi walau demikian, kalau kira-kira ada lagi? Ibu Murni ada? Kalau nggak ada Bu Murni, silahkan tutup acara kita. Yang penting mari kita laksanakan ya rencana pengembangan sekolah ini, yaitu penerapan metode pembelajaran, metode bervariasi dalam pembelajaran. Mari kita saling mendukung, mari kita saling kerjasama, dan mari satu untuk semua, semua untuk satu, sesuai dengan moto kita. Terima kasih buat semua kitanya. Silakan Bu Murni. Jawab kita sudah sama-sama kita dengarkan, Bapak Ibu. Acara kita yang terakhir penutup sekaligus Bapak Ibu tolong pengisian absensinya dijalankan. Dengan berakhirnya tanya jawab kita ini, maka acara kita juga berakhir. Demikianlah tadi sama-sama kita sudah mendengarkan pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini ke depannya SMP Pembangunan Nasional semakin jaya dan maju. Akhir kata, Amin. saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih. Salam sehat teman-teman, jaga kesehatan dimanapun berada, tetap semangat, 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 semangat. Yes, semangat Ibu-ibu. Kita bisa lawan corona dengan jaga imun masing-masing. Terima kasih. Oke.